Alhamdulillah Wassalam Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhida. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف ya. Pada pagi ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mudah-mudahan menjadi wasilah kebaikan untuk kita semua. Jadi bagian dari tamu Allah Subhanahu wa taala yang kelak mudah-mudahan kita berharap dan hanya kepada Allah kita berharap Allah Rabbul Alamin berkenan memberikan jamuan kepada kita sebagaimana telah diisyaratkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi siapapun yang raha atau ghada ilal masajid, orang yang berangkat melangkahkan kakinya ke masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan baginya kelak yaumul qiyamah nazlan, yakni jamuan. Tidak lupa salawat dan salam terlimpah dan tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya tanpa terkecuali, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah wa akhwati. Pada pagi ini kita masuk di pembahasan al-gharar. Mu'allif rahimahullah ta'ala membawakan dalil secara umum yang nantinya di bagian akhir dari pembahasan atau dalam pembahasan syurut wa ma nuhiya anhu, beliau membawakan contoh-contoh bai'ul gharar, jual beli gharar. Jual beli gharar termasuk transaksi gharar, termasuk transaksi yang dilarang oleh syariat. Selain al-gharar, jual beli gharar, ini transaksi yang biasa dilakukan oleh kaum jahiliyah, sebagaimana nanti insyaallah ta'ala kita sampaikan pandangan para ulama terkait hal ini. Bismillah, ikhwati fillah rahimakumullah, kita masuk pada hadis.
An-nahyu an bai'il gharar, larangan dari bai' transaksi jual beli al-gharar. Hadis dengan nomor urut 17 di bab syurut wa ma nuhi anhu, bab syarat jual beli, wa ma nuhi anhu, serta perkara yang dilarang darinya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau menuturkan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang. An bai'il hasati, jual beli hasad. Saya tidak terjemahkan terlebih dahulu. Jual beli hasad. Hasad itu kerikil. Jual beli hasad. Ya, saya kalau terjemahkan jual beli kerikil, nanti salah paham. Pikirannya jual beli pasir nggak boleh. Paham ya? Makanya ini adalah istilah. Jual beli apa? Hasoh. Dengan tak marbutoh. Hasoh. Wa'an bai'il gharari, Rasulullah pun telah melarang jual beli gharar. Rasulullah pun telah melarang jual beli gharar. Rawahu Muslimun, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita ulangi. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang an bai'il hasati, jual beli hasah. Ya. Ini jual beli kerikil, maksudnya jual beli dengan media kerikil, ya. Bukan jual beli apa? Kerikil. Wa an bai'il gharari, dan Rasulullah pun telah melarang jual beli yang ada unsur gharar. Rawahu Muslimun. Imam Muslim takhrij hadis, kita masuk di takhrij hadis. Imam Muslim membawakan hadis ini di awal kitab Al-Buyu. Bab butlanu bai'il hasati wal bai'il ladzi fihi ghararun. Bab batalnya jual beli hasah tadi. Batalnya jual beli hasah dan jual beli yang ada di dalamnya gharar, dan jual beli yang ada di dalamnya gharar. Baik, sekarang kita masuk di definisi, mengenal terlebih dahulu al-hasah dan al-gharar. Jadi di sini Rasulullah SAW melarang dua hal dari transaksi jual beli. Pertama, jual beli hasah,
Yang kedua, jual beli ada unsur apa? Gharar. Apa itu hasoh, apa itu gharar? Nah, kita belajar insyaallah sekarang. Pertama, bai'ul hasoh. Hasoh. Hasoh itu artinya adalah kerikil. Jadi secara bahasa, hasoh itu adalah apa? Kerikil. Ya. Laisal maqsudu huna wuqu'uhu 'alal hasoh. Bukan maksudnya jual beli kerikil, bukan. Tapi naha anil bai' alladhi ista'malat fihil hasoh. Larangan jual beli dengan menggunakan media kerikil. Larangan jual beli dengan menggunakan media kerikil. Nah, sampai sini saya dipahami? Jadi kaitan jual beli dengan kerikil itu apa istilahnya tadi? Media berarti alat ya. Nah, bagaimana gambarannya? Baik. Al-Imam Ibnul Qayyim memberikan gambaran dalam kitab Zadul Ma'ad. Ibnul Qayyim Az-Zawziyah di kitab Zadul Ma'ad. Waalaikumsalam. Kitab Zadul Ma'ad. Gambaran tentang jual beli dengan menggunakan media kerikil. Pertama, an yaqulal bai'u lil mushtari. Penjual berkata kepada pembeli. Penjual berkata kepada pembeli. Idza nabadtu ilaika bil hasati faqad wajabal bai'u fima baini wa bainaka. Jika aku melemparkan kerikil ini kepadamu, faqad wajabal bai'u fima baini wa bainaka. Maka jual beli ini wajib. Maksudnya apa wajib sih? Kudu dibeli. Maka transaksi ini harus terjadi atau wajib dibeli. Bisa dipahami nggak? Bisa. Hada tafsirul muhadditsin. Ini merupakan tafsir para ulama hadis. Ini tafsir para ulama hadis. Hubungan antara transaksi jual beli dengan kerikil ini jelas. Di mana kerikil menjadi apa? Media jadi dan tidak jadinya apa? Transaksi. Akad. Wah, jelas ya? Berarti kalau tidak melemparkan kerikil berarti tidak ada transaksi muamalah. Hada syabihun bibai'il munabadah. Kata Imam At-Tirmidzi, ini mirip dengan jual beli munabadah. Munabadah itu yakni lemparan, bisa dengan kerikil, bisa dengan kalau mungkin di tanah Arab apa? Pasir digenggam, kemudian dilempar, atau ambil kerikil kemudian dilempar, gitu. Umpamanya objek yang dijadikan transaksi jual beli baju, memang beli baju, dilemparkan, kenanya ke baju mana? Plek, gitu. Maka yang kena itulah. Nah, sampai sini bisa dipahami ya? Itu baju. Kalau hewan ternak,
ya, domba dilempar kerikilnya kena ke salah satu dari domba, maka yang terkena oleh kerikil tersebut itulah yang harus itu sama dengan munabadah, dilempar, melontar gitu. Hanya saja kalau hasoh itu ke medianya kerikil, kalau munabadah kepada fiil perbuatannya, yaitu apa? Melempar. Bisa dipahami ya? Jadi dalam istilah fikih muamalah ada istilah al-hasoh, jual beli hasoh, ada jual beli munabadah. Kalau hasoh kembali kepada apa? Medianya kerikil. Kalau munabadah kepada apa? Perbuatannya itu melontar. Nah, baik. Wa kana hadza min buyu'il jahiliyah, dan ini termasuk jual beli jahiliyah. Ini termasuk jual beli jahiliyah. Ini biasa dilakukan oleh mereka. Nah, Islam datang membatalkan transaksi ini. Kenapa? Nah, nanti ada alasannya tentu. Yang kedua, atau hikmahnya. Yang kedua, tafsir dari Al-Imam Ibnul Qayyim terkait bai'ul hasah. Yang kedua, ayyaqulal bai'u lil mushtari. Penjual berkata kepada pembeli, irmi hadhil hasah, lemparkanlah kerikil ini, ala ayyi thawbin waqa'at fahuwa laka bikadza, kepada baju manapun, apa ya, baju mana yang terkena maka itu milikmu dengan harga sekian. Bisa ya Pak? Jelas ya? Saya ulangi ya. Lemparkanlah kerikil kepada baju. Pada baju-baju. Baju yang terkena oleh kerikil, maka untukmu dengan harga sekian. Kalimat baju untukmu bukan hibah, bukan memberi. Karena ada kalimat apa tadi? Dengan harga. Ada harga. Makanya istilah para ulama, al-ibratu bil ma'ani la bil mabani. Penilaian sesuatu itu dari makna, bukan dari sisi lafal. Kalimatnya memberi, tapi ada ujungnya dengan harga, maka maknanya apa? Jual beli. Jadi yang kedua makna bai'ul hasah, kata Imam Ibnul Qayyim, jual atau apa? Lemparkan kerikil. Fa'ala ayyi thawbin waqa'at, baju manapun yang kena, maka baju itu untukmu dengan harga sekian. Ada unsur kezaliman dari situ. Goror juga ada. Goror juga situ ada. Terus, sekarang yang ketiga. Tafsir yang ketiga. An yabi'ahu min ardihi qadra man tahat ilaihi ramyatu al-hasati. Jual beli tanah. Jual beli tanah. Qadra man tahat ilaihi ramyatul hasat. Sejauh berakhirnya lemparan kerikil. Paham nggak? Jual beli tanah sejauh lemparan dari kerikil. Ini ada mata dibahas ya. Ini ada. Ambil kerikil. Jadi kalau sekarang kan ada mungkin ada per meter, mungkin ya jelas. Ini yang syar'i ya, ada per meter, ada juga per mungkin tumbak gitu kan. Kalau ini dia sejauh lemparan. Hah? Ya cuma segitu. Kalau lemparnya, ya kalau atlet, wah luar biasa. Udah lanjut. Yang keberapa sekarang? Keempat.
an yabiyahu sil'atan wa yaqbidu ala qaffin min hasa. Jual transaksi atau jual beli satu barang dalam keadaan menggenggam apa? Tanah atau pasir. Sambil menggenggam apa? Hasa, kerikil atau pasir boleh. Kerikil ya. Kalau mungkin kalau pasir malah bating banyak terlalu banyak kan. Kerikil yang maksud. Jadi dia melakukan transaksi dalam keadaan memegang kerikil. Dia pegang kerikil. Wa yaqul, dia berkata, li bi kulli hasatin dirhamun. Ambil. Tuh, sambil melihat barang. Dah, harga barang itu sesuai dengan jumlah kerikil ini. Setiap kerikilnya 1 dirham. Paham enggak? Gitu ya. Inilah bai'ul hasah. Bai'ul hasah ini tafsiran yang keempat berarti dari bai'ul hasah. Bagaimana gambarannya? Melakukan transaksi, di situ ada pembeli, ada penjual, ada pembeli. Tuh. Zahirnya siapa yang? Pembeli berarti. Pembeli memegang kerikil. Tuh. Terus apa mengatakan apa? Harga barang ini sesuai dengan jumlah kerikil ini. Dan setiap kerikilnya 1 dirham. Saya biayai. Satu kerikilnya berapa? 1 dirham. Bai'ul hasah. Jelas gak? Jelas ya. Surahnya gambarannya. Ini batil kayak gini. Dari sisi apa batalnya? Goroh ketidakjelasan. Ketidakjelasan apa? Jumlah harga. Saman harga. Nah, yang kelima. Tafsir yang kelima dari bai'ul hasah. An ya'taridhal qati'u minal ghanami fayakhudha hasatan wa yaqul ayyu syatin asabatha fahiya laka bikada. Nah, ini hampir mirip ya. Melakukan transaksi sebagai contoh kambing, domba ya. Fayakhudha hasatan, dia mengambil 1 kerikil. Wa yaqul, dia berkata dalam keadaan itu, ayyu syatin asabatha fahiyalaka bikada. Kerikil manapun atau kambing manapun yang kena kerikilmu, maka harganya sekian. Enggak kebayang. Kalau dombanya kecil. Ya. Nah, ini ketidakjelasan dari sisi apa? Ada 2 di situ. Ketidakjelasan dari barang juga, perjualbelikan. Kemudian dari ketidakjelasan dari sisi apa? Saman harga. Ingat nanti kalau kerikil kena yang kecil kan berbeda dengan kerikil karena yang lebih besar, harganya juga berbeda. Bisa dipahami jelas ya? Nah, inilah gambaran bai'ul hasah. Intinya kalau kita simpulkan dari 5 surah ini atau 5 gambaran yang dibawakan oleh Imam Ibnul Qayyim tentang bai'ul hasah. Yang pertama apa? Seperti apa? Murojaah dulu. Gimana caranya yang pertama? Kerikil. Bagaimana penjual berkata kepada pembeli bagaimana? Maka jual beli ini wajib dibeli. Itu transaksi ini harus terjadi. Tuh, ini menurut ahli hadis. Yang kedua, sebagai contoh, penjual berkata, itu menjadi milikmu dengan harga sekian. Yang ketiga, jual beli tanah. Sejauh apa? Lemparan dari kerikil. Harganya sekian. Yang keempat, jual beli apa? Barang. Wayakbid, dalam keadaan dia memegang kerikil. Sejumlah kerikil yang ada di tangan, itulah harga dari barang. Dan setiap kerikil harganya berapa?
1 dirham. Mungkin kalau di kita mungkin berapa harganya begitu, berapa rupiah setiap kerikilnya berapa. Yang kelima, yang jual beli seperti gonam, kambing ya. Ambil kerikil, kemudian dilemparkan ke arah kumpulan kambing. Kambing yang terkena oleh kerikil tersebut, maka kudu dibeli, harus dibeli dengan harga sekian. Sebelumnya sudah ditetapkan harganya sekian. Masya Allah. Nah ini disebut apa? Bai'ul asal. Alhamdulillah. Baik. Sekarang kita berpindah ke bai'ul gharar. Fikih hadisnya nanti ya. Kita berpindah bai'ul gharar. Secara bahasa gharar itu apa? Tidak jelasan. Gharar. Al-khatar. Secara bahasa bi fathataini al-ghararu huwa al-khataru. Ini khatir, berbahaya gitu. Khatir. Kalau menurut istilah para ulama fikih, maka nama masturul akibah. Maka masturul akibah. Maksudnya sesuatu yang tersembunyi. Bima'na annal bai'a qaimun alal jahli. Maknanya transaksi atau jual beli ini dibangun di atas kejahilan. Transaksi jual beli ini terbangun di atas apa? Kejahilan. Baik bagi siapa? Penjual ataupun pembeli. Bihaitsu la tu'rafu awsafuhu, sifatnya, keadaannya tidak tahu bagaimana. Wala yudra hal yahsulu aula, tidak tahu juga apakah benar-benar terjadi atau tidak, atau bisa diterima atau tidak. Kalau kemarin di Hablul Habalah ya, jual beli apa kemarin itu? Janinnya itu apakah jantan atau betina, apakah 1 ekor atau 2 ekor. Ini masuk kategori apa? Hablul Habalah itu. Sama juga gharar karena ketidakjelasan. Tuh. Makanya kata Imam Al-Khattabi, asal gharar itu kata beliau matuya anka ilmuhu. Asal gharar itu sesuatu yang ilmunya terangkat atau tertutup darimu. Bisa paham ya? Jadi asal gharar itu sesuatu yang tidak ketahui. Sesuatu yang tidak diketahui. Ilmunya, pengetahuannya, kita nggak tahu. Makanya kata beliau, wa kullu bai'in kana al-maqsudu minhu majhulan ghairu ma'lumin wa ma'juzat anhu ghairu maqdurin 'alaihi fa huwa gharar. Makanya kata Imam Al-Khattabi, seluruh transaksi, seluruh jual beli ya, minhu majhulan ghairu ma'lum, majhul tidak diketahui. Ya, majhul itu berarti tidak diketahui. Setiap jual beli yang tidak diketahui, nanti ada tidak diketahui apanya berarti? Silahnya, barangnya perjual belikannya. Tuh. Kemudian atsaman, harganya mungkin, atau termasuk nanti. Makanya nanti dibagi. Jadi jenisnya tidak diketahui. Kemudian juga harganya juga tidak diketahui. Ya. Atau bisa juga ajalnya, maksud ajal di sini temponya juga tidak jelas. Maka ini termasuk gharar. Jenisnya tidak diketahui, harganya tidak diketahui, kemudian juga termasuk apa? Temponya juga tidak diketahui. Maka ini termasuk gharar. Nah, demikian kata Imam Al-Khattabi. Atau ma'juzan anhu ghairu maqdurin alaihi. Atau nggak bisa diterima. Kan hakikat dari jual beli itu adalah apa? Perpindahan status kepemilikan dari
penjual kepada pembeli. Jika sil'ah atau barang itu tidak bisa diterima oleh siapa? Pembeli, maka ini pun masuk ke dalam kategori apa? Gharar. Itu katanya Imam Al-Khattabi, ya, di Ma'alimu As-Sunan, dikutip oleh Syekh Abdullah ibn Shalih Al-Fauzan dalam kitab Manhatul Alam. Wal ghararu qad yakunu fil aini, sebagaimana tadi disampaikan, dari sini gharar bisa dibagi menjadi 3 dari sisi jenis. Gharar itu bisa diartikan ketidakjelasan itu bisa dilihat dari sisi dari 3. 1 fil aini, ain itu apa? Jenis barang, ketidakjelasan barang atau sil'ah, ketidakjelasan sil'ah, barang dagangan. Wa qad yakunu bitsaman, ketidakjelasan harga. Yang ketiga, qad yakunu fil ajal, ketidakjelasan tempo. Fal ainu kabai'il hasoti wal jamali syaridi. Contoh goror ain, jenis berarti ya, jenis atau sil'ah. Seperti apa? Kabai'il hasoti, seperti bayi jual beli, hasoh yang tadi disampaikan. Seperti transaksi jual beli dengan media krikil atau beul hasoh. Nah ini goror. Dilihat dari siapa? Jenis barang. Dia ambil barang sebagai contoh tadi. Dia ambil kerikil, terus apa? Dia lempar. Kan tidak jelas. Makanya tadi ada unsur qimar juga. Apa qimar itu? Perjudian. Undi nasib juga di situ. Untung-untungan akhirnya. Ini kan. Atau jamalu syaridi. Atau al-jamalu syaridu apa? Unta, ini unta apa? Unta yang lepas. Unta kabur. Jual beli unta kabur. Jual al-jamalu asyaridu. Asyaridu tuh dia kabur dia. Jual beli onta. Ontana pergi gitu. Kabur. Nah ini juga masuk ke dalam goror. Karena untana nggak ada di hadapan, nggak bisa di. Gitu. Kan tadi kan kalau ungkapan dari Imam Al-Khattabi, salah satu ma'juzan, susah, sulit untuk diterima. Kan statusnya perubahan status kan jual beli itu. Jadi bagaimana dia untana? Sudah terimanya bagaimana untanya? Kabur. Nah, bai'ul al-jamal syarid. Wa bai'u malam yatimma milkul ba'i alihi, termasuk jenis juga adalah jual beli malam yatimu milkul ba'i alihi, jual beli barang yang yang statusnya bukan milik penjual. Jual beli barang sedangkan status barang tersebut bukan milik penjual. Tidak pula ada izin dari pemilik asli. Jelas? Nah, ini juga termasuk goror. Gororul ain dari sisi jenis barang. Nanti ada contohnya katanya di bab Masailul Goror. Jadi Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar membuat bab nanti Masail Goror, contoh-contoh goror. Sebagai isyarat bahwa masalah goror ini sangat luas. Sekarang goror dan dilihat dari sisi at-taman, yaitu apa? Dari sisi harga. Ka'an yabi'a as-sil'ata biqimatiha au biraqmiha wal mushtari la ya'rifuhu indal aqdi. Seperti transaksi atau jual beli qimah. Maksud qimah itu berarti takarannya, beratnya, kemudian nomornya tidak diketahui oleh pembeli. Jelas? Penjual telah mengetahui, tapi ternyata pembeli di saat akad tidak tahu nomornya berapa,
Kalau apa umpamanya? Kalau jual beli sepatu umpamanya atau baju atau lain sebagainya nomornya tidak dijelaskan. Ya, atau apa tadi? Ketika akad dia tidak tahu beratnya berapa gitu. Ya, seperti apa. Bisa dipahami? Nah, ini goror dari sisi saman, yaitu dari sisi harga. Au bima yanqati bihi as-si'ru, atau harga atau dengan sesuatu yang qati'u bihi as-si'ru. Jadi harga itu sudah ditetapkan. Bukan sudah ditetapkan, maksudnya apa? Terputus sih harganya. Au bima yu'ta fiha, atau sesuatu yang sudah diberi atau jual beli, sesuatu yang yu'ta fiha. Apa yu'ta itu? Diberikan, dibeli. Wa nahwu dzalika, atau yang semisal dengan itu, maka termasuk kategori goror, ditinjau dilihat dari sisi saman, harganya tidak jelas. Yang ketiga dari sisi ajal, yaitu dari sisi tempo. Yang kedua bisa dipahami enggak? Saya ulangi ya. Wasaman dari sisi harga berarti ya. Nilainya. Kan yabi asil ata bikimatiha. Seperti menjual satu barang bikimatiha dengan beratnya sekian, au birokmiha, tadi takarannya, atau dengan nomor dari barang tersebut sudah ada, hanya saja diketahui oleh penjual tahu tapi pembeli tidak tahu di waktu akad. Maka transaksi ini termasuk transaksi yang ada unsur goror. Paham gak ya? Jadi pembeli nggak tahu apa-apa gitu, nggak tahu apa di waktu akad, dia nggak tahu. Nanti ada unsur di sini memakan harta manusia dengan cara apa? Batil, penipuan, atau tempo yang tidak jelas, seperti ila maisarah au ila an abi akada. Dia bikin tempo kayak begini. Saya jual ini ila maisarah, sampai waktu yang tidak ditetapkan. Atau ila an abi akada, sampai aku menjual ini dan itu. Sampai terjual ini dan itu. Ya, jual beli biasanya jual beli tanah ya dengan harga sekian, sampai mobil ini laku, atau sampai rumah ini laku. Nah, kalau di kampung biasanya beli ini ditukerkan lagi ke apa? Ke sawah, ke lahan, kayak begitu ya. Saya pahami. Atau sesama tanah. Saya jual tanah ini apabila saya beli tanah ini apabila sudah laku. Nah, ini kan tidak jelas sisi tempo. Nah, ini kategorinya apa? Goror. Dari sisi apa? Ajal, tempo yang tidak jelas. Baik. Al-haditsu dalilun ala an-nahy. Kita masuk fikih hadis. Al-haditsu dalilun ala an-nahyi ala an-nahyi an bai'il hasa. Kita kembali ke hasah dulu yang pertama. Hadis ini dalil larangan jual beli hasah. Yaitu jual beli dengan menggunakan media kerikil. Gambarannya tadi telah disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim. Wa fasadul aqdi, akadnya rusak, fasad. Li'annahu muqtadhan nahyi. Karena itu yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ittafaqal fuqaha'u 'ala al-amali bimujibi hadzal hadits. Para ulama telah sepakat untuk mengamalkan, bahkan wajibnya mengamalkan hadis ini. Walakinnahum ikhtalafu fi tafsiri bai'i al-hasa. Hanya saja para ulama silang pendapat, berbeda pendapat tentang penafsiran bai'ul hasah, jual beli hasah tadi. Sebagaimana tadi telah dirinci.
Wa huwa min buyu'il jahiliyatil lati naha anha al-Islam. Nah, ini termasuk jual beli yang biasa dilakukan oleh kaum jahiliyah. Islam telah melarangnya. Lima fiha minal gharari wal jahalati, karena ada unsur gharor, karena ada unsur juga jahalah, yaitu majhul, ketidakjelasan. Sampai sini jelas bai'ul hasah? Jelas ya? Atau nanti ada istilahnya bai'ul munabazah, mirip ya istilah itu. Ada bai'ul hasah, ada bai'ul munabazah. Kalau hasah ke kerikilnya, munabadah itu ke perbuatannya, melempar. Sekarang goror. Al-hadithu dalilun ala nahi an bai'il goror. Hadis ini dalil jual beli goror. Wa fasadul aqdi, akadnya rusak. Sawaan kanal gororu fil aqdi, baik gorornya ada di akad. Seperti apa tadi goror dalam akad? Nah, ada goror ketidakjelasan dari sisi akad ada? Au fis saman, atau dari harga. Au fil ajal, atau dalam tempo. Wa yadkhulu tahtahu anwa'un katsiratun, masuk dalam pembahasan goror ini banyak ragamnya, jenisnya. Sampai-sampai Imam An-Nawawi beliau menegaskan yadkhulu fihi masailu katsiratun ghairu munhasirah. Masuk masalah, banyak masalah masuk ke dalam pembahasan larangan goror. Ghairu munhasir, tidak bisa terhitung saking banyaknya. An-nahyu an bai'il gharar aslun 'azimun min usuli kitabil buyu. Dan beliau mengatakan, yakni Imam An-Nawawi, larangan dari jual beli gharar merupakan asal utama dalam pembahasan kitabul buyu, dalam pembahasan jual beli. Makanya para pengusaha harus mengetahui terlebih dahulu tentang hakikat gharar ini. Apa hikmahnya? Wal hikmatu minan nahi, hikmah dari larangan, terutama bai'ul gharar, hifdzu amwalin nasi min an tadhi'a. Pertama, menjaga harta orang, harta manusia agar tidak hilang, tidak sia-sia. Menjaga harta manusia min antadhi'a, agar tidak apa? Sia-sia. Li'annal bai'a bihadhihi as-sifati min akli amwalin nasi bil batil. Jual beli ini termasuk memakan, termasuk ke dalam bagian memakan harta manusia dengan batil. Transaksi atau jual beli ini termasuk bagian dari memakan harta manusia dengan cara batil. Wa aidan, dan juga qat'ul khusumati wan niza bainan nasi. Bisa menyebabkan apa? Pertikaian, permusuhan. Jual beli ini baik hasah atau apa? Gharar akan memicu apa? Pertikaian dan permusuhan. Tuh. Al-muradu bil gharari huna, dan yang dimaksud gharar yang dilarang dalam hadis ini, maka thurafihi ghararu, ghararnya yang banyak. Nanti kita sebut ada contohnya ya. Wa ghalaba alaihi, hampir keseluruhan bisa jadi, atau mayoritasnya gharar semua. Yusafu bi bai'il gharar, sehingga disebutlah jual beli gharar. Wa amma yasirul gharar, adapun sesuatu yang tidak jelas tapi sifatnya sedikit,
Li'annahu la yakadu yakhlu minhu akadun minal uqud. Bisa jadi satu akad, ada akad di mana gak bisa luput dari goror. Atau sifatnya goror tersebut itu ringan. Kabai'id dari wa illam yaro asasaha au lam yuro asasuha. Seperti jual beli rumah dengan ketidakjelasan pondasinya. Yang dibeli kan atasnya, yang dipakai atasnya. Bawahnya goror itu bawahnya. Bisa dipahami ya? Jadi kalau boleh diartikan goror itu ketidakjelasan kan ya? Tidak nampak. Pondasi dari rumah jelas gak? Tidak jelas. Sekarang ada kalian bertanya, jual beli rumah sah nggak? Sah. Kalau jual beli rumah berarti berikut dengan apanya? Dengan pondasinya. Maka jual beli ini termasuk sah. Jual beli sah. Walaupun di situ ada goror sebenarnya, majhul, ketidakjelasan. Dari sisi apa? Dari lihat kalau rumah apanya? Apa yang gorornya apa di situ? Pondasinya nggak diketahui. Apa sini? Jelas gak? Jelas ya? Berarti kalau kita posisi kita sebagai pembeli, nggak boleh kita nanyain apa secara rinci. Pondasinya kumaha Pak? Jelas ya? Atau ya ngobrol seperti biasa, tidak ada masalah. Tapi itu tidak dijadikan sebagai syarat sah dalam jual beli. Jual beli tersebut sah. Li'annahu la yakadu yakhlu minhu aqdun minal uqad. Atau bai'u sayyarati, atau jual beli sayyarah, mobil, kendaraan. Nadharan li dhahiriha wa dhahiri muharriqiha. Melihat dari sisi fisik atau melihat dari sisi mesin. Gitu mungkin kalau mobil kayak gitu ya? Saya nggak tahu. Dari sisi fisik dan mesin. Ada nggak yang goror di situ? Apa Pak? Hah? Proposnya atau banyak gitu? Oh. Kesehatan musik. Nah, kalau sudah terjadi transaksi dalam keadaan tadi secara menilainya dari sisi zahir, fisik dan mesin, itu sudah cukup dan dianggap transaksi tersebut sah. Tentu lebih baik kalau penjual jujur menjelaskan. Kalau ingin barokah, kan Rasulullah mengatakan demikian. Fa'in bayyana, itu ya. Fa'in sadaqa wa bayyana, seandainya pengakad penjual dan pembeli saling jujur, saling menjelaskan, burika an bai'ihima, maka transaksi mereka berdua akan diberikan keberkahan. Tapi sekali lagi itu plus tambahan. Asalnya sudah dianggap apa? Sah. Sampai sini dulu, bisa dipahami Pak? Ada unsur gorornya di situ? Ada, tapi ketidaktahuan sesuatu. Nah. Wa bai'u syati allati fiha laban, atau jual beli kambing betina dalam keadaan, mohon maaf, apanya? Susunya sudah apa? Kebalikannya Pak, masih ini justru menyusui apa? Jadi induk dia. Wa nahu dzalika. Bisa dipahami ini? Atau jual beli termasuk apa? Indukan tadi. Yang dibelinya bukan janinnya, karena kalau jual beli janin masuk kategori apa? Habalul habalah yang kemarin, goror. Tapi ini jual beli apa? Indukannya dengan itu. Jelas? Atau lebih tepatnya tadi semisalnya ya. Wa nahu dzalika mimma yadkhulu taba'an wala yasihu lau ufrida. Atau yang semisal dengan itu yang tidak mungkin untuk dipisahkan. Nggak mungkin bisa jual beli apa tadi? Rumah pondasinya dipisah, nggak bisa.
Wa kadza kullu ma la yumkinu ihtirazu anhu illa bimasyaqqatin. Demikian pula sesuatu yang tidak bisa dipisahkan kecuali masyaqqah, sulit untuk dipisahkan. Nah, ini juga ada sebagian ini. Wa mislu bai'ul mughibati fil ardi, sebagai contoh adalah jual beli sesuatu yang tertanam di tanah yang tidak diketahui, kan itu goror juga. Kal jazari wal fajali wal basol, bawang gitu. Terus apalagi wortel, kentang gitu. Tuh. Tapi enaknya justru dipanen dulu, setelah dipanen baru dijual di kilo ya. Jelas. Bismillah. Sampai sini bisa dipahami jelas ya? Jadi kalau dibagi, sebenarnya ada paparan rinci ada kutipan di Subul Salam. Ada kutipan Syekh Abdullah Al-Bassam. Terakhir. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, wa amal gharar fal adallu fi dzalika anna Allah harrama fi kitabihi aqlu amwalin nasi bil batil. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, gharar yang paling fal adallu, yang paling sesat di situ, yang paling jelas ya dari sisi ini. Allah telah mengharamkan di dalam Al-Qur'an memakan harta manusia dengan cara apa? Batil. Wa hadha yaumu kullu ma yu'kalu bil batil. Wa Nabi SAW naha an bai'il gharar. Jenis gharar diantaranya bai'ul hablal habalah, yang kemarin banyak. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Ini tentang gharar. Ya, ada sebagian menafsirkan gharar itu ada 3. Ada al-ghararul katsir, gharar yang sifatnya banyak, fahish, hukumnya batil bil ijma', bai'us samak fil ma'i qabla shaydihi, seperti jual beli ikan di mana? Di kolam. Nah, ini gharar fahish besar, ini haram hukumnya, batil bil ijma' ulama. At-tayr fil hawa, jual beli burung di mana? Di pohon. Bai'ul hamli fil batni, jual beli hablul habalah, ini juga termasuk gharar tinggi levelnya. Bai'ul abdi al-abik, jual beli hamba lari, kabur, budak kabur, abik disebutnya, ini juga termasuk gharar. Wa bai'us sila qabla qabdiha, termasuk gharar yang fahish katsir, jual beli barang qabla qabdiha, padahal barang tersebut belum dikuasai atau dimiliki, ini juga sama. Sekarang gharar yang sifatnya ringan, akadnya tetap sah oleh para ulama, dibolehkan. Jaizun kata para ulama, hukumnya bi ijma'il ulama, menurut ijma' para ulama. Sebagai contoh, bai asas dar, jual beli pondasi dari rumah, sebagaimana tadi telah contohkan. Qit'ul jubbah al-mahsyurah, ini wasyira'ul juz wal lauz bikos rihi, ini maksudnya jual beli apa? Jual beli kacang dengan apanya? Jual kacang dengan apanya? Cangkangna, kulitnya. Jual beli kacang dengan kulitnya. Ada gharar enggak? Ada. Jelas ya, Pak? Antum. Ini mohon maaf tapi ada sensitif sebenarnya. Soalnya praktek ya, pernah. Kadang kalau beli kacang yang harganya sekian dengan kacang yang lebih tinggi itu beda. Kalau yang mungkin yang 2000-an, dia isi kacangnya lebih kecil dia. Tapi kalau yang harganya lebih apa? Lebih mahal. Oh, kacang gede-gede ya. Paham ya, Pak? Atau sisi yang lain, dibungkusannya sama tapi isinya beda-beda Kacangnya luarnya kulitnya bagus tapi dalamnya kadang ada yang sudah kering, ada yang kecil gitu kan ya. Itu gharar, Pak.
Paham nih hakikat goror? Itu ada unsur goror, tapi gorornya apa? Kecil. Para ulama boleh kayak gitu. Tolong dipahami kayak gini ya. Nah, yang diperselisihkan itu goror yang ketiga mutawasid, pertengahan. Bagaimana kata para ulama? Dikembalikan kepada kadar. Lebih cenderung kemana? Tentu bab ihtiyat, kehati-hatian, bab zuhud lebih utama. Kalau ada kiranya, ya unsur goror nih, itu lebih utama. Kita hindari. Karena seorang mukmin, bagaimana? Faman ittaqas syubhat faqad istabra li dinihi wa irdihi. Orang yang meninggalkan syubhat, dia jadi samar kan hakikatnya. Maka dia telah melindungi, menjaga agama dan apa? Kehormatan. Sampai di sini ya. Mudah-mudahan bisa jelas ya. Nah, terkait goror. Contoh-contohnya lebih real nanti Al-Hafidz sendiri nanti ngasih contoh di babnya. Bab masailul gharar, bab contoh-contoh permasalahan. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan pertemuan kita berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berkenan memberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Kurang lebih kami mohon maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.